Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas Etika Bisnis dan Profesi CF akan mempresentasikan mengenai dekolonisasi sains melalui paradigma Nusantara. Ini bisa di next. Ini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Yasi Pradina Wahyuning Tias dengan NIM tertera. Saya sendiri Muhammad Rifki Wijdan dengan NIM tertera, Kalistania Fania dengan NIM tertera, dan Tania Ayu Labibah dengan NIM tertera. Bisa di next. Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang. Hal apa sih yang melatar belakangi adanya dekolonisasi? Jadi itu awalnya itu adalah kegelisahan mengenai nasib-nasib negeri dan nasib dan kultural yang selalu terombang-ambing di antara peradaban-peradaban yang dominan. Peradaban yang dominan ini adalah peradaban Barat dan juga peradaban Timur. Jadi, semisal peradaban Timur sedang dominan ataupun peradaban Timur sedang dominan, kita selalu mengacu kepada peradaban tersebut, yang mana hal tersebut akan melunturkan nilai-nilai dari negeri dan juga secara kultural kita gitu. Eh, jadi mungkin bisa di next. Nah, lalu ada kondisi Indonesia saat ini. Jadi dengan adanya dekolonisasi dan juga adanya kita mengacu kepada peradaban yang dominan, kondisi Indonesia saat ini itu secara global bisa dibilang berada di tengah peralihan kuasa peradaban dari mulainya fase kegagalan Barat menuju alternatif jalur sutra baru. Hal ini tuh menjadi PR bagi kita semua gitu. Apakah kita seperti ini dari lalu? Dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk apakah kita tidak bisa membuat peradaban tanpa kita apa ya ada campur campur tangan dari peradaban lainnya gitu. Seperti mungkin contohnya dulu ya, semisal apa sewaktu masa kerajaan di Indonesia kita bisa gitu membentuk harmonisasi tanpa harus terkonstruksi dengan peradaban-peradaban besar tersebut gitu. Jadi kita memiliki peradaban besar sendiri dan juga tentunya sampai saat ini kita belum bisa menyelesaikan peradaban-peradaban tersebut. Apa ya? Belum bisa membentuk peradaban yang tidak terkonstruksi dengan peradaban yang dominan. Mungkin bisa di next. Selanjutnya, apa sih dampak dari dekolonisasi dan juga acuan kita terhadap peradaban yang dominan? Dalam teori kebudayaan, kita dianggap gagap kebudayaan karena kita tidak memiliki jangkar kebudayaan atau jangkar kebudayaan kita itu melemah gitu. Jadi nilai-nilai Pancasila, nilai religisitas, harmoni antar kebudayaan, agama, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan politik yang mana tujuannya itu untuk mensejahterakan negara, mensejahterakan rakyat itu menjadi tergusur dengan adanya sikap kita yang terlalu terpana terhadap liberalisasi. Jadi dampaknya itu kita menjadi bangsa peniru, mungkin mulai dari sains, teori, dan juga kebijakan. Mungkin untuk melihat kemakmuran atau kemakmuran ekonomi atau apa ya pertumbuhan ekonomi mungkin dan lain sebagainya mungkin kita em, memiliki indikator seperti agency theory, SDGs, GCG, dan juga mungkin dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya munculnya sikap xenocentrisme. Sikap ini mungkin xenocentrisme ini apa ya kebalikannya dari etnosentrisme gitu. Jadi xenocentrisme ini mungkin secara garis besar mungkin bisa diartikan mengagung-agungkan atau menganggap budaya lain itu lebih lebih bagus, lebih baik daripada budaya kita sendiri itu. Salah satunya mungkin adanya mungkin fans-fans K-pop yang mana mereka selalu mengikuti apa yang dilakukan atau apa yang dipakai dari idol-idol mereka gitu. Mungkin itu salah satu contohnya. Mungkin bisa di next. Dan ini ada refleksi SDGs terhadap Pancasila. Sebenarnya
kalau dari tujuan pendidikan kita kan adalah menggunakan logika Pancasila dan menggunakan logika Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ujungnya itu adalah menciptakan manusia yang bertakwa. Jadi kalau dilihat mungkin dulu waktu sebagai contoh ada buku waktu mungkin kami saat apa ya ada KKN atau program MMD, mungkin di salah satu buku panduannya itu adalah mungkin ini yang mengacu pada SDGs ini gitu. Mungkin itu salah satu contoh konkret ya. Dan sebenarnya tidak apa-apa gitu ketika sistem pendidikan kita itu mengacu atau kayak menggunakan kebijakan atau menggunakan indikator SDGs itu sebagai keberhasilan atau tolak ukur. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan atau eh, menghilangkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Karena kalau kita telah ulang atau kita teliti ulang itu sebenarnya Pancasila pun sangat sangat masih bisa gitu. Dan juga alangkah baiknya ketika mungkin suatu apa ya sistem pendidikan kita yang menggunakan SDGs ini dikombinasikan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu. Jadi tidak menghilangkan, dan hal tersebut akan tidak apa ya tidak membuat nilai-nilai kita itu tergusur gitu, dan juga mungkin malah akan lebih baik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Eh, Baik, selanjutnya di SDGs pun seperti yang dikatakan Sekjen PBB bahwa LGBT itu penting, bahwa kita harus memahami, tetapi jika LGBT-nya menghancurkan sistem keberagaman, maka itu akan menjadi permasalahan. Nah, logika dan rasionalitas ala Descartes itu merupakan loophole yang penting bagi manusia barat dalam merealisasikan kebebasannya dari siapapun termasuk Tuhan dan turunannya seperti ajaran suci. Next. Nah, selanjutnya lebih berbahaya saat hilangnya jangkar kebudayaan membuat konteks nilai kebenaran rentan infiltrasi kejahatan. Nah, seperti adanya LGBT dan lebih parah lagi ada yang menikah dengan pohon, boneka, dan lain-lain. Selanjutnya ada wisatanisasi yang timbul karena cara berpikir politik dan ekonomi yang merupakan basic barat, di mana wisatanisasi ini mempunyai dampak baik, namun juga ada dampak buruknya gitu. Uh, Seperti wisatanisasi ini akan menjadi berbahaya ketika wisatanisasi mereduksi agama dan kebudayaan dan juga untuk akumulasi keuangan atau ekonomi. Kemudian ada buku-buku dan sastra yang menyebabkan permisif pornografi yang dapat membahayakan jika dibaca oleh kalangan di bawah umur. Nah, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan kita menjauh dari kepancasilaan, kebudayaan, dan religiusitas. Next. Eh, dan terdapat juga agenda kebudayaan negara seperti agenda yang dilakukan oleh Gus Dur pada tahun 1999 hingga 2001, di mana agenda ini fokus pada kebudayaan, dan selanjutnya ada agenda Megawati, ada agenda SBY dan agenda Jokowi. Ini jika dilihat dari evolusi-evolusi tersebut itu semakin menghilangkan kebudayaan, namun makin menguatkan politik dan ekonomi. Next. Nah, selanjutnya ini ada lokal or global voicelessness. Ini beranggapan jika orang orang lokal itu nggak percaya diri atas dengan kemampuan dirinya sendiri, sedangkan orang global itu penting. Kayak seperti contohnya ini datangnya kolonialisme Barat sejak ratusan tahun lalu hingga kini dengan berbagai gayanya, dari invasi dagang, senjata, hingga budaya itu telah menggeser kecerdasan lokalitas menjadi mentalitas budak yang
menajamkan pisau kebudayaan menjadi senjata commit to society lewat ejekan kasar atau local policies itu. Selanjutnya ada, vaksin. Di Indonesia itu kan, eee, terlalu sibuk gitu mendapatkan vaksin dari luar, padahal kita sendiri tuh, mempunyai ramuan herbal yang bisa ngebantu ini sendiri gitu. Next, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ini mengenai paradigma Nusantara. Next. Nah, ketika berbicara mengenai paradigma Nusantara, maka kita akan melakukan yang namanya dekolonisasi. Nah, dekolonisasi itu merupakan kondisi di mana kita itu sedang terjebak dalam ilmu-ilmu Barat. Bahkan agama dan kebudayaan kita itu dipotret berdasarkan cara pandang Barat. Nah, kejawaan kita, kebalian kita, kesumateraan kita, itu semuanya itu tetap ada, tetapi didesain berdasarkan cara berpikir Barat. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya misleading atau menyesatkan realitas dan pengetahuan Nusantara. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mengembangkan apakah kita bisa jika menggunakan paradigma Nusantara dan melepaskan diri dari trilogi filsafat sains. Karena trilogi filsafat sains ini tuh sangat barat sentris, sehingga kita tidak bisa mengembangkan jati diri kita sendiri. Next. Nah, yang selanjutnya ini berbicara mengenai asumsi. Jadi, asumsi itu adalah kata kunci dari cara berpikir Barat. Nah, orang-orang dengan cara berpikir Barat itu selalu berbicara tentang asumsi. Bahkan para filsafat sains itu juga selalu berpikir tentang asumsi. Nah, asumsi ini tuh terlalu kontekstual dan terjebak dalam realitas tanpa memahami religiusitas dalam diri kita. Nah, cara berpikir Barat itu mengatakan bahwa asumsi filsafat sains itu adalah universal, objektif, dan otonom yang kemudian diturunkan dalam ontologi, epistemologi, aksiologi, atau human nature dalam ilmu sosial yang menjadi logis dan rasional. Jadi, misalnya agama itu dianggap sebagai bangunan yang logis dan rasional, maka agama tersebut dapat diterima. Tetapi jika sebuah agama itu tidak dianggap rasional, maka agama tersebut tidak dapat diterima. Padahal kita tahu bahwa kebudayaan yang berbasis agama di negara kita ini tuh selalu dibangun oleh kepercayaan yang sifatnya teologis. Misalnya, kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kita terhadap Tuhan, kepercayaan kita terhadap dewa itu kan merupakan wujud dari ketauhidan kalau dalam Islam atau percaya dalam satu kekuatan besar yang menjadi rujukan besar kita. Nah, hal-hal tersebut itu tidak boleh ada dalam cara berpikir barat sehingga konstruksinya wajar jika realitas itu harus empiris, kontekstual, sosiologis, dan historis. Kemudian untuk scientific metodnya itu pemisahan sains sosial dan alam, dan untuk konstruksi temuannya ada teori sains dan praksis atau teknologi. Nah, semua hal ini merupakan bagian dari postkolonialisme atau neokolonialisme sains yang kalau dalam bahasa lain itu bisa jadi orientalisme, epistemik violence, atau ideological hegemony. Nah, yang semua hal ini tuh ujung-ujungnya adalah eksistensi manusia. Padahal kita tahu dalam bahasa Islam eksistensi itu adalah mencapai insan kamil atau menjadi manusia yang mulia. Kemudian dalam bahasa Nasrani itu menjadi manusia yang suci. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada transmisi atau reverse atau osmotic paradigma science. Jadi, setiap fase, baik sebelum tahun 1945 hingga masa depan, selalu terjadi yang namanya transisi paradigmatik melalui osmos atau reverse osmos paradigmatik yang membentuk paradigma-paradigma baru. Nah, pada tahun 1945 sampai 1993 itu ada paradigma modern atau positif yang berangsur dominan dan menjadi budaya yang mendarah daging dalam komunitas sains dan teknologi termasuk akuntansi. Sehingga wajar jika cara berpikir orang ekonomi dan akuntansi itu terjebak dalam paradigma modern atau positif fisik. Nah, kemudian pada tahun 1993 itu mulai muncul yang namanya multi paradigma, yaitu ada paradigma positif, paradigma interpretif, paradigma kritis, dan paradigma postmodern. Next. Nah, kemudian pada tahun 2010 sampai 2020 itu ada paradigma religius, paradigma spiritual, dan paradigma barat. Kemudian pada tahun 2021 mulai muncul paradigma Amerika, paradigma Nusantara, paradigma Cina, dan paradigma Afrika. Next.
Next. Nah, yang selanjutnya ini mengenai proses. Jadi proses itu adalah proses pembersihan atau penyucian kembali atau penyajian kembali dengan tidak menggunakan asumsi filsafat modern, melainkan mencoba menggunakan kaidah dalam cara berpikir Nusantara yang disebut sebagai kaidah hikmah Nusantara yang terdiri dari jati diri, integralitas, religio kultural, dan tujuan Nusantara. Next. Nah, yang selanjutnya ada kaidah utama paradigma Nusantara. Nah, kaidah utama paradigma Nusantara ini merupakan substansi filosofis keilmuan. Jadi, tidak menggunakan autologi, epistemologi, dan aksiologi karena Nusantara itu memiliki cara berpikirnya sendiri. Nah, kaidah itu berbeda dengan asumsi. Jadi kaidah itu mendasarkan pada pandangan dunia, baik konkret, material, dapat dicandra, maupun yang abstrak hingga yang tidak dapat dicandra secara indrawi, profetik, ilahiyah, dan selalu memiliki ekspresi khuluqiyah, sebagaimana ajaran agama dan kebudayaan Nusantara yang menyatu di dalam alam pikir dan praksis kemanusiaan. Nah, jadi kaidah utama paradigma Nusantara itu ada 4. Ada jati diri kenusantaraan, kemudian ada pandangan integral atas realitas, kemudian ada religiositas dan kebudayaan, dan yang terakhir ada tujuan sains berpusat pada keyakinan dan kebenaran sejati. Next. Nah, yang pertama ada kaidah jati diri Nusantara. Jadi kerajaan Sriwijaya itu merupakan peradaban yang besar. Kemudian Majapahit itu menjadi kerajaan yang besar. Nah, ini merupakan contoh dari kaidah jati diri Nusantara. Nah, Indonesia itu telah melakukan agenda pribumisasi dengan mengedepankan kekuatan nilai-nilai kenusantaraan untuk melakukan dekolonisasi, seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Hos Cokraminoto, dan Ki Hajar Dewantoro. Nah, semua tokoh-tokoh Nusantara itu memiliki karakter kenusantaraan yang menonjol dan utama, kemudian tidak menampik nilai-nilai yang masuk kemudian tanpa harus tunduk pada kuasa epistemik dan melakukan proses pensucian yang bersifat ilahiyah. Nah, yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Berikutnya masuk ke kaidah yang kedua tentang pandangan integral atas realitas. Nah, bahwa pandangan integral atas realitas ini seperti kita lagi melihat dunia itu co-exciting atau berhadapan-hadapan, maka kita perlu membutuhkan kiblat baik timur maupun barat. Kita tidak butuh kiblat kalau kata Al-Quran itu dan milik Allah itu timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui, tidak perlu lagi timur atau barat, yang penting itu kebajikan. Yang penting adalah ekspresi keimanan, berbuat baik kepada orang lain, menjalankan aktivitas keagamaan kita, tapi kita juga punya relasi sosial dan lingkungan yang tinggi. Nah, selanjutnya turbulensi abadi perubahan. Nah, ini itu ada dua, yaitu progress idea dan cyclical idea. Untuk progress idea itu tentang kemajuan evolusi revolusi, sedangkan cyclical idea itu tentang siklus. Sehingga ketika kita memahami adanya turbulensi abadi perubahan semesta yang selalu berubah seperti Pauline, dan dimisalkan semesta yang selalu berubah, dan maka contohnya logonya peneleh, di mana seperti ada siklik tetapi harus ada yang tegak satu alif ini. Itu merupakan kata kunci sesuai perubahan yang harus tetap. Selanjutnya tentang evolusi perubahan itu kita bisa lihat dari peta-peta perubahan dahulu. Perubahan dahulu itu masyarakat yang sangat religius. Kemudian di masa modern, religiusitas itu dibuang, hanya rasionalitas yang muncul. Selanjutnya, ketika sekarang mulai muncul lagi kesadaran-kesadaran religius, kesadaran-kesadaran kebudayaan, maka sebenarnya ini adalah pintu masuk yang paling penting melakukan perubahan-perubahan yang mendasar bahwa kita punya kekuatan diri di dunia egosentris, tapi kita punya kekuatan relasi sosial dengan keumatan, tapi keumatan kiri itu pasti berelasi dengan langit yang ilahiyah, dan ini harus dalam posisi keseimbangan. Kalau kata Ibnu Arabi itu,
yang disebut dengan pola keseimbangan yang harus ditata. Mantra Gayatri pun kalau kita lihat 20 huruf dari kitab Weda Hindu, di Weda itu juga begitu 24 kata itu yang semua ujungnya pada terjemahannya misalnya kami berdoa bermeditasi pada Tuhan yang sangat-sangat mutlak untuk ke alam semesta. Engkaulah sumber segala cahaya. Engkaulah sumber kehidupan. Semoga selalu memancarkan dalam budi atau intelek. Ini kan yang sama seperti misalnya dengan cara kita berpikir Quran Surat An-Nur bahwa cahaya maha cahaya semuanya adalah pusatnya adalah Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, kaidah 3 tentang religiusitas dan kebudayaan. Sebenarnya kalau kita sudah memahami relasi antara dunia dan Tuhan, dunia dan langit, maka sebenarnya religiusitas itu harus dibumikan. Makanya nilai religiusitas merupakan substansi kesadaran manusia Nusantara masuk menjadi pusat konstruksi tradisi kebudayaan, menjadi pusat tradisi di mana mereka hadir menyatu, mengabaikan relasi harmonis dalam keluarga semesta itu. Nah, ini adalah proses-proses memasukkan substansi nilai religiusitas dalam tradisi kebudayaan itu. Kesucian itu ada di garis yang mulai awal sampai akhir ditimpa zaman kapanpun ruang dan waktu. Kalau kita lihat yang khas ketika religiusitas itu sudah masuk dalam ruang kebudayaan itu seperti contohnya Punokawan khas Nusantara ini. Punokawan khas Nusantara ini hanya ada di masa-masa Hindu, Buddha, mulai muncul sebagai kekuatan di Sriwijaya di Borobudur. Ini tentang pemahaman teman ketika kegaduhan dunia hancur-hancuran. Sebagai orang Nusantara, kita tentu menghindari yang namanya kegaduhan. Ketika masuk masa Islam, maka berubah menjadi wayang kulit. Sunan Kalijaga kemudian melakukan dakwahnya menggunakan tradisi Jawa lewat wayang kulit dan tokoh-tokoh Punakawan ini. Kemudian, Rumah Adat Jawa Timur misalnya, itu sebuah akulturasi dari 3 agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, dan Buddha, sehingga memunculkan model bangunan arsitektur rumah bawah yang mungkin beda dari rumah adat di Jawa Tengah, tetapi kata kuncinya ada struktur arsitektural yang sangat dekat dengan kebudayaan sekaligus. Nah, misalnya itu simbol-simbol Saka Guru itu ada maknanya spiritualnya. Bahkan kalau di sebuah rumah Jawa, kalau di ruang tengah ada kamar khusus yang namanya setong tengah. Itu adalah tempat yang dianggap tempat paling sakral. Ini adalah proses-proses islamisasi kultural atau proses-proses religiusitas dalam agenda kultural. Nah, selanjutnya kaidah 4 tentang tujuan ilmu Nusantara. Tujuan ilmu Nusantara itu berpusat pada keyakinan atas kehidupan dan kebaikan sejati yang berakar pada religiusitas dan keadilan. Nah, tujuan sains sebagaimana sifat asli kenusantaraan selalu berorientasi pada nilai utama kesucian menuju ketuhanan sejati dengan mengedepankan keutuhan realitas sesuai kaidah kedua. Capaian tujuan tidak hanya bersifat rasional, tetapi menyatu dan bergerak dalam kemurnian kesadaran batiniah demi tercapaian tujuan puncak kemanusiaan sejati, yaitu kesejahteraan bersama, atau dalam bahasa Islamnya disebut khairu ummah, yang merupakan hasil puncak dari evolusi agenda keumatan, ummatan wahidah dan ummatan wasanatan. Kaidah yang keempat tidak berdiri sendiri sebagaimana semua kaidah, yaitu kaidah 1, 2, dan 3. Keempatnya itu memiliki kesatuan yang utuh, dan dengan demikian maka ekspresi keyakinan kebaikan sehati yang berakar pada religiusitas dan keadilan nampak secara gamblang dalam bentuk temuan teoritis, riset maupun empirisnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.